sebuah baterai memiliki EMF atau tegangan yang tertulis di baterai itu, yang biasa kita beli mungkin 1,5 volt ya. Kalau ini 12 volt dan hambatan dalam 0,05 ohm. Jika terminal dihubungkan beban hambatan 3 ohm, tentukan arus, beda potensial pada baterai dan daya. Nah, mari kita coba analisis soal ini dalam rangkaian listriknya ya. Jadi boleh kita tuliskan, diketahui ada informasi bahwa rangkaian listrik ini memiliki EMF sebesar 12 volt. Nah, mengenai arah sembarang ya, kita positif di sini mau negatif sebelah sini itu boleh saja, tidak masalah, kebalikan juga boleh. Ini 12 volt kita tulis sebagai E. Huruf E nya agak beda dengan E biasa ya. Ini untuk EMF. Apa sih EMF? Kan ini cuma tegangan baterai saja, yaitu tegangan yang tertulis pada baterai tersebut. Nah, di dalam baterai juga ada hambatan kecil, karena nggak mungkin dia tidak ada hambatan ya, pasti ada walaupun kecil. Nah, nilainya adalah 0,050 ohm. Nah, kenapa di sini ada belakangnya 0? Ini maksudnya untuk menunjukkan bahwa angka pentingnya ada 3, begitu ya. Kalau kita lihat ini 3 angka penting. Sementara yang di sini ini hanya 2 angka penting. Oke, kita lanjutkan. Terminal ini dihubungkan beban hambatan 3 ohm. Nah, ini beban yang di luar, mungkin lampu, LED, dan seterusnya ya. Mungkin alat pemanas atau apapun itu bentuknya. Ini adalah R 3,00 ohm. Nah, di sini juga 3 angka penting. Baik, ini rangkaian listriknya. Jadi yang ditanyakan pertama di sini ditanya adalah yang A, arus, I besar simbolnya kita pakai. Kemudian yang B, beda potensial pada baterai. Nah, yang dimaksud baterai itu yang mana sih? Yang dimaksud baterai itu yang ini. Dari sini sampai ke sini. Jadi kita tidak bisa melihat hambatan di dalamnya, tapi itu udah termasuk di dalam baterai. Kalau mau gambar baterai agak mirip, di sini yang positifnya ya, belakang sini yang negatif. Jadi itu baterai. Ini persis sebuah baterai. Nah, delta V potensialnya itu adalah antara titik yang ini dan titik yang ini. Jadi kalau beda potensial pada baterai begitu ya. Mari kita namakan titik A dan titik B misalnya. Berarti yang kita maksud di sini adalah delta V antara titik A dan titik B. Itu berapa nilainya beda potensialnya. Nah, yang kemudian kita diminta untuk menghitung adalah daya yang disediakan baterai. Berarti P baterai gitu ya. Kemudian berapa nilainya? Selain P baterai juga ada daya yang dipakai oleh hambatan dalam, berarti PR kecil dan PR besar. Nah, ini penamaan ini terserah kita saja. Kalau saya namakan P dengan subscribe I, R kecil dan R besar. Nah, ini yang C. Baik, mari kita coba untuk menyelesaikannya. Bisa dituliskan di sini jawabannya. Pertama, untuk arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir ini tentu kita harus pahami bahwa ini adalah arus yang mengalir di sepanjang rangkaian ya. Jadi dia melewati hambatan dalam dan juga melewati hambatan luar. Arahnya dari positif ke negatif karena kita gunakan arus konvensional. Nah, karena dia melewati hambatan yang dalam dan hambatan luar, maka kita harus jumlahkan hambatannya. Nah, ini nanti kita pelajari juga untuk rangkaian yang seri seperti ini, bahwa arus ini dari hukum Ohm dulu ya, itu adalah dari potensialnya atau beda potensialnya atau beda tegangannya
biasanya kita simbolkan dengan delta V dibagi dengan hambatannya. Nah, tentu delta V di sini bukan delta VAB ya, tapi dari tegangan yang dikeluarkan oleh baterai. Jadi tegangan yang dikeluarkan oleh baterai yaitu EMF-nya. Jadi kalau kita ubah persamaan ini, bahwa arus yang mengalir itu adalah EMF yang disediakan baterai dibagi R plus, jangan lupa ada R kecilnya. Nah, kita ubah persamaannya seperti ini karena rangkaian di dalam baterai punya hambatan dalam. Sehingga kalau kita hitung, ini E-nya adalah 12 volt dibagi R besarnya adalah 3 ditambah 0,05. Berarti 12 dibagi 3,05 ya. Coba kita hitung, ini hasilnya adalah 3,93 ampere. Nah, ini arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Nah, kalau ditanya berapa arus yang melewati hambatan dalam, atau ada yang nanya misal I yang melewati hambatan dalam, ya sama 3,93 ampere. Karena ini rangkaian seri ya. Arus yang melewati hambatan luar sama juga 3,93 ampere. Jadi arusnya tidak berkurang saat melewati hambatan. Iya, arusnya konstan, tidak berkurang. Nah, ini untuk analisis rangkaian ya. Seri seperti ini arusnya tidak berkurang pada saat melewati rangkaian. Coba kita lihat sekarang jawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini meminta kita untuk menghitung beda potensial di antara dua titik di baterai, yaitu ujung positif dan ujung negatif ya, di mana baterainya punya hambatan dalam. Ini dengan demikian kalau beda potensial kita lihat tegangan sumbernya EMF dari baterai dikurangi yang dipakai oleh ini hambatan kecil di dalamnya, yaitu I dikalikan R kecil ya. I dikalikan R kecil. Ini biar beda dengan yang sebelumnya, kita kasih titik ya pengali. I dikalikan R kecil berarti 12 volt dikurangi penurunan tegangan ya saat melewati hambatan dalam yang kecil tersebut, yaitu arusnya 3,93 dikali dengan hambatan dalamnya yaitu 0,05. Nah, ini tegangan juga ya satuannya, walaupun ini ampere dikalikan ohm. Ini tegangan, jadi sama-sama tegangan. Supaya nggak bingung, barangkali kita tidak usah tuliskan ini ya. Nah, satuannya ini kalau kita hitung di kalkulator barangkali di angka 11,8 satuannya volt, karena ini tegangan ya. Jadi beda potensial antara A dan B adalah 11,8. Nah, masih ingat beda potensial IMF-nya kan 12 volt ya. Jadi setelah dia melewati hambatan dalam, keluar dari baterai, turun nih sedikit aja tapi ya, 11,8 volt, berkurang 0,2. Ini baterainya baru nih, berarti kalau baterai yang lama dipakai setahun mungkin udah lebih besar ya hambatan dalamnya, apalagi kalau di ujungnya ada karat-karatnya tuh baterainya, tambah berkurang. Baik, yang C daya yang disediakan baterai. Berarti kalau daya yang disediakan baterai ini daya sumber ya, baterai begitu. Kalau daya yang disediakan baterai atau daya sumber, yaitu tidak lain dari arus yang mengalir dikalikan tegangan dari baterai yang tanpa melewati hambatan dalamnya. Nah, ini daya yang disediakan yaitu 3,93 dikalikan, kalinya berupa titik ya di sini, dikalikan 12 volt. Ini sekitar 47,1 watt ya. Perhatikan satuannya, ini satuan daya watt. Nah, kita ingat kembali bahwa watt itu adalah energi yang dipakai atau yang disediakan setiap 1 detiknya.
energinya sendiri dalam satuan joule ya. Jadi dia joule per second. Tapi kita ingat energi per 1 detik. Jadi 47,1 joule per detiknya disediakan oleh baterai. Nah, yang dipakai oleh hambatan dalam, hambatan yang kecil tadi di dalam baterai sendiri, itu adalah kita bisa hitung dari penggunaan yang digunakan baterai, yaitu I² dikalikan R kecil dari baterainya. Berarti di sini 3,93 kuadratkan dikalikan dengan, karena digunakan oleh baterai, berarti dikalikan hambatan dalam di baterai itu ya, 0,050. Ini kalau dihitung besarnya adalah sekitar kecil aja 0,772 watt. Jadi cukup kecil ya. Sementara daya yang dipakai hambatan luar ini itu adalah I² dikalikan R besar gitu ya. Nah, tapi kita bisa juga menghitungnya dengan cara, ini kan disediakan baterai, dipakai oleh hambatan dalam, dipakai hambatan luar, habis dia. Jadi kalau yang ditanya berapa daya yang dipakai oleh hambatan luar, ini pastilah selisihnya ya, selisih dari P baterai dikurangi P yang hambatan dari baterai itu sendiri. Nah, nilainya sama keduanya ini. Jadi mau kita pakai arus kuadrat dikalikan R, atau karena sudah diketahui P baterai dan P hambatan, kita bisa hitung keduanya ya. Kalau kita kurangkan P baterai yang di atas 47,1 dikurangi 0,772. Ini barangkali hasilnya di angka 46,3 watt. Kalau kita hitung pakai I² R juga boleh ya, di bawah sini ya. Misal I²-nya 3,93 dikuadratkan dikali hambatan luarnya, yaitu 3 ohm tadi ya, pangkat 2. Ya, kalian bisa cek ya di kalkulator, hasilnya tentu sama saja. Jadi kalau kita berpikir seperti sebuah energi, maka ini energinya kekal ya, yang dikeluarkan baterai dipakai oleh hambatan dalam, kemudian dipakai oleh hambatan luar, itu kalau dihitung jumlahnya itu sama gitu. Jadi yang disediakan persis sama dengan yang dipakai. Nah, dalam hitungan daya ya, jadi ada 3 daya yang disediakan oleh baterai. Jadi baterai menyediakan, hambatan ini yang ada 2 nih memakainya, jadi pemakaiannya gitu ya. Nah, kalau kalian ingat contoh sebelumnya terkait PLN, maka ini adalah daya PLN yang biasa di rumah kita ya, mungkin 900 volt ampere dihitungnya. Perhatikan, volt adalah tegangan ini dan ampere adalah arus ya. Ini volt ampere. Dan ini adalah peralatan di rumah kita, AC, kulkas, TV, kipas angin, yaitu yang ini ya. Hambatan-hambatan ini adalah peralatan. Lampu, kita ingat ya berapa watt lampunya, 25 watt. Kemudian ada listrik, kulkas, mungkin pemanas pemasak nasi ya, rice cooker, mungkin 300 watt begitu tulisannya. Nah, ini pemakaian semua nih. Jadi daya yang disediakan di rumah, ini pemakaian. Lah, kalau pemakaian kita melebihi 900 ini jeglek, jadi screennya putus atau mati gitu ya. Itu apa yang terjadi di rumah kita. Oke, kira-kira seperti itu idenya dan aplikasinya. Terima kasih, bisa dicoba kembali mengerjakan tanpa melihat solusi dulu ya. Jadi coba kerjakan bisa apa enggak nih. Oke, selamat mencoba.